Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang materi ketahanan pangan dan kestabilan harga. Di sini anggota saya dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Putri Talia Rosi, NPM 256, dan rekan saya Tasya Dwi di NPM 196, Fajar Putra NPM 210, Diva Ferdiana NPM 208, dan Azuratu NPM 249. Adapun pengertian dari ketahanan pangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan atau UU Pangan, itu ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan dengan tersedianya pangan yang cukup aman, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk hidup sehat dan produktif. Cakupannya mulai dari level negara hingga perseorangan. Kualitas dan jumlah pangan harus cukup secara jumlah, bermutu, dan juga aman. Aksesibilitasnya pangan merata dan terjangkau oleh masyarakat. Kultural, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan juga budaya. Stabilitas harga pangan dalam kondisi di mana harga bahan pangan tidak mengalami fluktuasi ekstrim yang dapat merugikan masyarakat. Di Indonesia, stabilitas harga sangat penting karena yang pertama, pangan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, sebagian besar pendapatan masyarakat digunakan untuk konsumsi makanan. Yang ketiga, harga pangan sangat mempengaruhi inflasi nasional. Masalah pengembangan ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan. Masalah yang sering muncul adalah produksi pertanian yang tidak stabil akibat perubahan musim, alih fungsi lahan menjadi kawasan pertanian, serta ketergantungan pada impor. Yang kedua, akses terhadap pangan. Kendala utama meliputi distribusi yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, serta harga pangan yang tinggi sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat penghasilan rendah. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Permasalahan yang muncul adalah rendahnya pengetahuan tentang gizi seimbang, pola makan yang tidak sehat, serta masih tingginya angka stunting dan malnutrisi. Yang keempat, faktor lingkungan dan perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan karena berdampak langsung pada produksi pertanian. Fenomena seperti kekeringan, banjir, dan perubahan pola musim dapat menurunkan hasil panen. Selanjutnya yaitu penyebab ketidakstabilan harga pangan. Yang pertama yaitu produksi terganggu, misalnya gagal panen akibat banjir atau kekeringan. Hal ini akan menyebabkan stok berkurang sehingga harga akan naik. Yang kedua, ada distribusi yang mahal. Infrastruktur buruk menyebabkan biaya pengiriman tinggi sehingga menyebabkan harga ikut naik. Yang ketiga, permintaan musiman. Saat Ramadan dan Lebaran konsumsi meningkat tajam. Selanjutnya yang keempat, ketergantungan impor. Jika bergantung pada luar negeri, harga dalam negeri ikut terpengaruh pasar global. Yang kelima, spekulasi atau penimbunan. Pedagang menahan barang untuk menjual saat harga tinggi. Selanjutnya, ada alasan inflasi pangan sering menjadi penyumbang tertinggi. Dalam data inflasi BPS, pangan masuk dalam kelompok volatile foods atau harga yang bergejolak. Fenomena ini terjadi karena beberapa alasan teknis dan struktural. Yang pertama, ada sisi penawaran atau supply side. Produksi pangan sangat bergantung pada musim dan cuaca, seperti fenomena El Nino dan La Nina. Gangguan panen langsung memicu kelangkaan. Yang kedua, ada rantai distribusi yang panjang dari petani hingga ke konsumen akhir, seperti tengkulak, pengepul, pedagang besar. Setiap titik menambah margin harga. Yang ketiga, masalah logistik. Sebagai negara kepulauan, biaya angkut antar pulau masih tinggi. Sering terjadi surplus di satu daerah, misalnya di Jawa, tapi defisit di daerah lain, misalnya di Papua. Selanjutnya ada inelastisitas permintaan. Pangan adalah kebutuhan pokok, meskipun harga naik, orang tetap harus membeli, sehingga tekanan inflasi terasa sangat cepat dan tajam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sasaran, strategi, dan kebijakan ketahanan pangan. Sasaran ketahanan pangan adalah memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup,
aman, bergizi, dan terjangkau setiap saat. Selain itu, bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi, serta menurunkan angka stunting dan kerawanan pangan. Selanjutnya yang kedua yaitu ada strategi ketahanan pangan. Yaitu strategi dilakukan melalui peningkatan produk pangan, diversifikasi pangan lokal, perbaikan distribusi, serta menyediakan cadangan pangan. Selain itu, dilakukan juga pemanfaatan teknologi pertanian dan edukasi konsumsi gizi seimbang. Yang terakhir yaitu ada kebijakan ketahanan pangan. Kebijakan mencangkup perlindungan lahan pertanian, subsidi bagi petani, pengendalian harga, serta pengaruh impor dan ekspor. Pemerintah juga menetapkan kebijakan untuk menjaga keamanan pangan dan meningkatkan gizi masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan, ketahanan pangan dan stabilitas harga merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, akses, dan kualitas pangan. Sementara itu, stabilitas harga berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli. Meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti perubahan iklim, distribusi yang belum merata, dan tingginya harga, upaya terpadu melalui peningkatan produksi, perbaikan distribusi, edukasi gizi, dan pengendalian harga diperlukan agar ketahanan pangan yang kuat dan harga yang stabil dapat terwujud secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.